Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang integrated system. Sebelum kita membahas hasil tugas kami, pertama-tama perkenalkan, nama saya Randy Sugiarto Prakoso Putra, NRP 089. Kemudian terdapat teman saya yang bernama Nina Alvila, NRP 078. Kemudian Naswa Alia, NRP 066. Kemudian terdapat Ivan Adikara, NRP 084. Kemudian terdapat Nadia Nur Fitri, NRP 075. Terdapat Abdillah Nafi, NRP 067. Kemudian terakhir adalah Muhammad Awan Fisabilillah, NRP 064. Apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita akan melakukan praktikum ini? Terdapat dua unsur yang harus disiapkan. Yang pertama itu perlengkapan. Perlengkapan terdapat safety shoes, wear pack, safety helmet, dan masker. Kemudian peralatan yang harus disiapkan yaitu yang pertama 4 tabung CO2 dengan berat masing-masing 45 kg. Yang kedua terdapat kontrol panel. Yang ketiga terdapat alarm. Yang keempat terdapat detektor. Dan yang terakhir atau kelima yaitu terdapat sprinkler beserta perpipaannya. Apa itu integrated system? Sistem pemadaman api terintegrasi atau Integrated Fire Suppression System adalah sistem yang menggabungkan berbagai komponen pemadam kebakaran, seperti deteksi, alarm, pemadaman, dan kontrol otomatis dalam satu kesatuan yang bekerja secara otomatis dan saling terhubung untuk mendeteksi, merespon, dan mengendalikan kebakaran dengan efisien. Apa itu panel pemadam? Panel pemadam adalah unit kontrol pusat dalam sistem pemadam kebakaran otomatis yang berfungsi untuk mengelola, memonitor, dan mengaktifkan seluruh komponen sistem seperti detektor, alarm, aktuator, dan pelepas media pemadam. Fungsi utama panel pemadam yaitu yang pertama menerima sinyal dari detektor otomatis atau manual call point. Yang kedua yaitu mengaktifkan alarm audiovisual sebagai peringatan. Yang ketiga yaitu mengatur penundaan pelepasan atau delay release agar memungkinkan evakuasi. Yang terakhir yaitu mengendalikan aktuator seperti solenoid valve, panel gas, dan sistem mengunci. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada sistem utama atau main system. Untuk sistem utama dalam sistem pemadaman gas merupakan unit pelepas utama yang berisi media pemadam seperti CO2, FM200, Pravex 1230, atau inner gas yang dilepaskan ke area terlindungi ketika sistem aktif. Untuk ciri khasnya sendiri, yang pertama ada tabung besar berisi media pemadam utama, yang kedua terhubung ke jaringan pipa dan nozzle untuk didistribusikan gas. Kemudian ada aktivasinya dikendalikan oleh sinyal dari panel dan dibuka oleh tekanan gas pilot. Selanjutnya ada gas pilot. Untuk gas pilot sendiri merupakan silinder kecil berisi gas bertekanan tinggi, biasanya nitrogen, yang digunakan untuk memicu pembukaan sistem utama. Gas pilot bekerja sebagai pendorong awal yang mengaktifkan aktuator atau valve di tabung utama. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama untuk mendorong mekanisme pembuka atau valve pada sistem utama, yang kedua bekerja otomatis setelah sinyal aktif dari panel pemadam, yang ketiga akan menjadi perintah eksekusi sebelum pelepasan media utama. Untuk hubungan kerjanya sendiri, yang pertama, detektor akan mendeteksi bahaya, kemudian panel akan menerima sinyal dari detektor. Dan yang ketiga, setelah panel mengaktifkan alarm ataupun delay, itu bekerja ketika panel menerima sinyal dari detektor, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan adanya gas pilot yang diaktifkan. Gas pilot sendiri akan membuka valve, dan pada valve tersebut media pemadam dari sistem utama akan dilepaskan. Untuk komponen umum panel pemadam itu ada 5. Yang pertama ada deteksi, yang kedua alarm, ketiga panel, yang keempat akuator, dan yang kelima adalah media. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama sistem deteksi api dan asap, ada smoke detector, heat detector, dan flame detector. Yang kedua sistem alarm kebakaran, ada alarm suara dan lampu peringatan. Yang kedua ada panel kontrol. Yang ketiga ada emergency broadcast system. Yang ketiga sistem pemadaman api meliputi sprinkler, gas suppression system seperti CO2, FM200, dan NOVEX 1230, home system, dry chemical system, dan water mist system. Yang keempat, sistem kontrol dan monitoring meliputi fire alarm control panel, SCADA atau BMS. Next. Selanjutnya, ada komponen pemadam kebakaran yang bekerja secara otomatis. Yang pertama ada manual call box. Cara kerja alarm kebakaran ini dengan menggunakan manual call box adalah mengoperasikan alat oleh manusia. Yang kedua ada otomatis. Cara kerja alarm melalui alat pendeteksi kebakaran atau fire detector. Next. Selanjutnya ada komponen deteksi. Yang pertama ada deteksi otomatis, yaitu menggunakan sensor elektronik yang mampu mengenali perubahan kondisi lingkungan secara otomatis tanpa bantuan manusia. Biasanya digunakan dalam sistem fire alarm, gas leak detection, atau early warning system. Contohnya seperti smoke detector, heat detector, gas detector, flame detector, dan kelebihannya yaitu respon cepat, siaga 24 jam, minim intervensi manual, dan cocok untuk area berisiko tinggi. Next. Yang kedua ada deteksi manual. Dilakukan oleh manusia secara langsung ketika melihat atau mencium indikasi bahaya. Pengguna menekan alat tertentu yang terhubung dengan sistem alarm, contohnya seperti MCP. Tombol tekan merah di dinding untuk memberi sinyal alarm, dan emergency push button, tombol darurat pada mesin atau panel. Kelebihannya yang pertama ada sederhana, murah, mudah dipasang, dan cocok untuk melengkapi sistem otomatis. Next. Selanjutnya ada komponen alarm. Yang pertama alarm visual, memberi peringatan dalam bentuk lampu berkedip atau strobo berwarna terang, biasanya berwarna merah atau putih. Yang kedua bermanfaat di area bising atau bagi orang dengan gangguan pendengaran. Contohnya lampu strobo merah di panel alarm, lampu berkedip di koridor evakuasi. Yang kedua ada alarm audio, memberi peringatan dalam bentuk suara keras seperti sirene, buzzer, atau pengumuman dari pengeras suara. Contohnya yang pertama ada bel listrik keras, yang kedua sirene sistem fire alarm, yang ketiga voice alarm system. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk komponen pendukung alarm, yang pertama ada panel alarm. Disebut juga Fire Alarm Control Panel atau FACP atau Central Control Panel. Di mana panel ini bertindak sebagai otak dari sistem, yaitu menerima sinyal dari detektor lalu memicu alarm. Fungsinya yang pertama menampilkan lokasi sumber sinyal. Yang kedua, memungkinkan reset, bypass atau aktivasi manual. Yang ketiga, menyimpan log kejadian atau event memory. Dua, akuator. Yang pertama, perangkat yang menjalankan perintah dari panel. Fungsinya bisa membuka pintu, menghidupkan sprinkler, menutup katup, dan lain-lain. Contoh dari akuator seperti motor penggerak pintu darurat otomatis. Kedua, valve pemadam otomatis atau sistem pump atau gas. Yang ketiga, kipas pembuang asap atau smoke exhaust fan. Media pemadam merupakan bahan yang digunakan untuk menanggulangi kebakaran saat sistem aktif. Contoh medianya seperti air atau water untuk api kelas A, padat biasa. Kedua ada foam untuk api dari cairan mudah terbakar atau kebakaran kelas B. Yang ketiga ada gas CO2 untuk panel listrik tidak merusak peralatan. Yang keempat ada serbuk kimia kering yang dapat digunakan untuk semua jenis api.
Lalu, aplikasi sistem dalam integrated system ada 2 bagian. Satu, ada sistem pembajaran total atau total flooding system, di mana sistem ini didesain bekerja serentak memancarkan media pemadam melalui seluruh nozzle ke dalam ruangan dengan konsentrasi tertentu. Total flooding atau pembajaran total dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebakaran permukaan, digunakan untuk kebakaran bahan padat atau cair. Yang kedua ada api sekam, digunakan untuk kebakaran dalam atau api sekam, misalnya kertas, buku, karton, dan lain-lain. Yang kedua ada sistem pemadaman setempat atau local protection system. Dalam hal ini, CO2 disemprotkan langsung pada sasaran yang terbakar, biasanya di ruangan yang besar atau banyak lubang-lubangnya. Pemadaman setempat dapat dibagi menjadi 2, yaitu satu, berdasarkan luas permukaan atau surface area, biasanya api hanya pada lapisan atau permukaan saja, sehingga luas dapat diperhitungkan untuk menentukan jumlah gas CO2 yang diperlukan. Kedua, berdasarkan isi barang. Untuk api 3 dimensi, maka jumlah CO2 yang diperlukan tergantung dari isi dan sasaran yang mungkin terbakar. Lalu, jenis-jenis sistem pemadam api terintegrasi. Yang pertama ada sistem sprinkle otomatis atau automatic sprinkler system, di mana sistem ini menggunakan jaringan pipa dan head sprinkler yang akan aktif saat mendeteksi suhu tinggi. Kelebihan dari sistem ini efektif untuk kebakaran kelas A, yaitu kebakaran bahan padat seperti kayu, kertas, dan lain-lain. Pengaplikasiannya pada gedung perkantoran, hotel, dan pusat perbelanjaan. Tipe dari sistem ini yaitu wet pipe, dry pipe, pre-action, dan deluxe system. Lalu sistem ini terintegrasi dengan detektor panas dan alarm. Lanjut oleh teman saya. Yang kedua ada sistem pemadaman gas gaseous fire suppression system. Pertama cocok untuk ruang server, ruang listrik, arsip. Dan yang kedua ada jenis gas CO2 yang efektif tapi berbahaya bagi manusia, FM200 dan NOx 1230, ramah lingkungan dan aman untuk manusia. Yang ketiga terintegrasi dengan flame atau smoke detector dan otomatisasi panel. Yang keempat aplikasi data center, ruang kendali, fasilitas laboratorium. Next. Yang ketiga ada sistem busa atau foam suppression system. Yang pertama digunakan untuk kebakaran kelas B seperti minyak dan bahan bakar. Yang kedua cocok untuk industri kimia, kilang minyak dan hangar pesawat. Yang ketiga menggabungkan air, konsentrat busa dan udara, menyelimuti bahan bakar dan menghentikan reaksi pembakaran. Menggunakan busa kimia yang dapat menutupi permukaan bahan yang terbakar dan memutus suplai oksigen. Next. Yang keempat ada sistem kabut air atau water mist system. Yang pertama menyemprotkan kabut air bertekanan tinggi untuk mendinginkan api dan mengurangi oksigen di area pembakaran. Yang kedua memiliki kelebihan menggunakan lebih sedikit air dibandingkan sprinkler, lebih aman untuk peralatan elektronik. Yang ketiga, di dalam aplikasi ini terdapat di rumah sakit, ruang mesin, dan dapur industri. Yang keempat, lebih aman untuk peralatan sensitif. Dan yang kelima, terintegrasi dengan kontrol tekanan dan sensor deteksi cepat. Next. Yang kelima ada sistem pemadaman portable terintegrasi atau intelligent fire extinguisher. Yang pertama yaitu alat pemadam portable yang terhubung dengan sistem monitoring dan bisa mendeteksi status tekanan, lokasi, dan kondisi. Yang kedua yaitu memiliki kelebihan meningkatkan kesiapsiagaan dan perawatan alat. Dan yang terakhir pada aplikasi gedung pintar atau smart building dan fasilitas industri modern. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, keunggulan sistem terintegrasi yang pertama, respon lebih cepat dan akurat. Yang kedua, minim intervensi manusia. Yang ketiga, pemantauan real time dari berbagai lokasi. Yang keempat, terhubung dengan sistem evakuasi, pencahayaan darurat, dan proteksi lainnya. Tantangan implementasi. Yang pertama, ada biaya instalasi dan pemeliharaan tinggi. Yang kedua, perlu integrasi perangkat akras dan lunak yang presisi. Yang ketiga, butuh SDM terlatih untuk monitoring dan perawatan. Contoh penerapan. Yang pertama, ada gedung pencakar langit, yakni menggunakan sistem sprinkler dan gas suppression dan smoke control. Yang kedua, data center, yakni menggunakan FM 200 dan early warning smoke detection. Yang ketiga ada kilang minyak, yakni menggunakan foam suppression dan gas detector dan head sensor. Yang terakhir ada bandara, yakni menggunakan delete system kontrol area secara terpusat. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan di kelas. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun teori yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.